Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang mata kuliah entrepreneurship yang berjudul pendirian usaha. Baik, saya mulai. Pendirian usaha merupakan suatu kegiatan dalam melaksanakan, mendirikan, membentuk usaha, baik yang besar maupun yang kecil. Ketika kita telah melaksanakan pendirian usaha, maka akan terbentuk badan usaha. Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan. Adapun badan hukum yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni perseorangan, yang merupakan usaha milik pribadi, artinya modal yang dimiliki oleh perseorangan. Yang kedua yakni adalah firma. Firma merupakan suatu perusahaan yang pendirinya dilakukan 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Yang ketiga yakni adalah persero komanditer, yakni merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Tujuannya yakni memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab yang terbatas. Selanjutnya yakni yang keempat adalah koperasi. Koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang. Dan koperasi juga dibagi menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi serbaguna usaha, koperasi fungsional dan golongan masyarakat tertentu, yayasan badan usaha, persero atau PT, perseroan terbatas atau PT. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang ide mendirikan usaha yang baru. Saat ingin mendirikan usaha baru, ide bisa didapat dari mana saja. Yang pertama adalah dari pengalaman pribadi. Maksudnya pengetahuan yang kita dapat dari luar ataupun pekerjaan yang sebelumnya maupun yang sekarang bisa kita jadikan untuk melihat kemungkinan untuk memodifikasi sesuatu yang sudah ada ataupun memperbaiki pelayanan ataupun menduplikasikan konsep bisnis tetapi dalam lokasi yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah minat kadangkala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah misalnya kita mempunyai hobi. Kemudian hobi ini kita jadikan sebagai bisnis. Dengan demikian kita bisa mendapatkan penghasilan dari kegiatan kita yang kita senangi itu. Kemudian yang ketiga adalah penemuan secara tidak sengaja. Misalnya adalah kita memang tidak ada keinginan untuk membuka bisnis usaha, tetapi saat kita melihat sesuatu kemudian kita terbesit untuk memodifikasi hal tersebut agar kemudian bisa dijadikan usaha. Ini bisa disebut dengan penemuan secara tidak langsung. Kemudian yang keempat adalah relasi ataupun bisnis keluarga. Jika orang tua melakukan bisnis, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, anak dan keluarga akan merasakan susah enaknya berbisnis. Sekali waktu anak dan anggota keluarga akan menemukan ide bisnis yang kadangkala apabila diterapkan akan berjalan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Salah satu untuk membangkitkan ide awal adalah membaca tentang kreativitas wirausaha lain. Majalah atau tabloid lainnya merupakan sumber yang bagus untuk memperoleh ide awal tersebut. Cara memulai suatu usaha. Yang pertama, seseorang memulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang baru. Yang kedua, membeli perusahaan. Usaha ini dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising. Model ini dikembangkan dengan memakai manajemen perusahaan lain. Yang keempat, mengembangkan usaha yang sudah ada. Tahap pendirian usaha. Dalam pendirian PT, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, pendaftaran nama perusahaan. Yang kedua, akte pendirian PT. Yang ketiga, domisili perusahaan. Yang keempat, NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang keenam, SIUP, surat izin usaha perdagangan. Yang ketujuh, TDP, tanda daftar perusahaan. Yang kedelapan,
PKP, pengusaha kena pajak. Yang kesembilan, berita negara Republik Indonesia. Penyebab kegagalan usaha. Mungkin kita semua sering bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan kegagalan itu bisa terjadi? Dan mengapa berwirausaha itu begitu sulit untuk dihadapi? Berikut beberapa hal yang sering tidak disadari membawa kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, usaha tidak jelas. Yang kedua, kekurangan modal usaha. Yang ketiga, terlalu cepat mengembangkan skala usaha. Yang keempat, produk yang tidak menjual. Yang kelima, tidak memiliki kehendak. Itu dia presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.